Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parmesa Nabila Putri dengan NPM 20120120262. Saya Rahma Anita dengan NPM 2012 011 009. Saya Mati Ayunita dengan NPM 2012 011183 akan menjelaskan mengenai uraian perkara gugatan lain-lain, yang mana pada tanggal 31 Juli 2019 telah diterima gugatan lain-lain yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah register perkara nomor 35/PDT gugatan lain-lain /2019 Niaga Jakarta Pusat dengan penggugat yaitu PT Oryx Indonesia Finance yang memberikan kuasanya kepada Nian Rafla Siregar SHMH, Rudi Setiawan SHMH, yaitu para advokat dari kantor hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat, terhadap tergugat yaitu Oktolin Hutagalung SHMH, yaitu kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan kuasa kepada Winda Ruben Hutagalung SH, Daur Mauli Limbong SHMH, yaitu advokat pada kantor hukum Oktolin H. Hutagalung and Partners, dan yang memiliki kantor kurator yaitu PT Tiara Utama Laundry yang saat ini dalam pilot, yang kemudian disebut sebagai tergugat. Gugatan lain-lain diajukan dalam lingkup proses perkara kepailitan yang telah diputus di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Oktober 2018 dalam perkara nomor 93/PDT-sus/PKPU/2018/PN Niaga Jakarta Pusat, yang mana pada tanggal 26 April 2017 penggugat dan PT Tiara Utama Laundry telah mengikatkan diri dalam perjanjian sewa pembiayaan. Peralatan yang disewakan oleh penggugat kepada PT Tiara Utama Laundry dalam pilot adalah yang pertama ada 3 unit diamond washing machine 450 lbs, 3 unit diamond washing machine 550 lbs, 2 unit diamond tumble dryer SL 300T, 1 unit diamond tumble dryer standard size, dan 1 unit diamond extractor mesin 300 lbs yang kemudian selanjutnya disebut sebagai objek sewa pembiayaan. Pada tanggal 30 Juli 2018, PT Tiara Utama Laundry telah memberikan jaminan fidusia berupa 2 unit kendaraan bermotor, yaitu Mercedes-Benz E240AT dan Nissan Livina XGAT, yaitu disebut sebagai objek jaminan fidusia, dinyatakan pada Akta Jaminan Fidusia nomor 49 tanggal 30 Juli 2018 yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2018, penggugat mengunjungi kantor tergugat untuk memberitahu bahwa objek sewa pembiayaan merupakan unit barang milik penggugat dan berencana untuk melakukan penarikan kembali atas unit-unit tersebut. Kemudian pada tanggal 12 November 2018, penggugat mengirimkan surat mengenai permohonan untuk penarikan kembali barang sewa pembiayaan yang kemudian ditanggapi oleh tergugat bahwa penarikan kembali barang sewa pembiayaan dapat dilakukan dengan syarat penggugat harus melepaskan aset jaminan fidusia yang saat ini dimiliki oleh penggugat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 49 tersebut. Menindaklanjuti tanggapan tersebut, pada 9 Januari 2019 dilakukan pertemuan antara kuasa hukum penggugat dan tergugat. Tergugat memberikan izin kepada penggugat untuk melakukan penarikan kembali terhadap barang sewa pembiayaan, namun dengan syarat penggugat bersedia menyerahkan 2 objek jaminan fidusia tersebut kepada tergugat. Pada 11 Februari 2019, penggugat menyatakan kesediaannya menyerahkan 2 objek jaminan fidusia tersebut kepada tergugat untuk dilakukan penjualan. Pada 13 Maret 2019, penggugat memberikan surat perihal pemberitahuan jadwal penarikan kembali barang sewa pembiayaan, yang kemudian ditanggapi oleh tergugat, yang intinya adalah tergugat tidak keberatan apabila penggugat akan menarik objek sewa pembiayaan sepanjang penggugat melakukan penyerahan atau pengembalian objek jaminan fidusia dan sekaligus menarik diri atau tidak lagi sebagai salah satu kreditor pada PT Tiara Utama Laundry. Penggugat telah menolak dengan tegas syarat-syarat yang disampaikan oleh tergugat tersebut. Penggugat menganggap bahwa penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek sewa pembiayaan yang dalam hal ini berada dalam penguasaan tergugat, dan sudah seharusnya penggugat dapat menarik kembali objek sewa pembiayaan tanpa syarat apapun. Perbuatan tergugat yang meminta penggugat untuk melakukan penyerahan atau pengembalian objek jaminan fidusia dengan menghilangkan hak penggugat untuk mendapatkan hasil penjualan atas objek jaminan fidusia tersebut secara nyata dan tak terbantahkan lagi telah jauh melampaui kewenangannya dan jelas bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 junto pasal 21 junto pasal 459 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan putusan nomor 93/PDT-sus/PKPU/2018/PN Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 Oktober 2018, PT Tiara Utama Laundry telah dinyatakan pilot beserta dengan akibat hukumnya.
Terhadap hal tersebut, untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, penggugat selaku kreditor separatis dari PT Tiara Utama Laundry telah mendaftarkan tagihannya dengan nilai tagihan sebesar Rp1.161.873.584. Kedudukan hukum penggugat sebagai kreditor separatis melahirkan konsekuensi yuridis sebagaimana diatur dalam pasal 55, pasal 56 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU untuk memperoleh pembagian harta pailit terlebih dahulu dari kreditor lain. Sehingga sekalipun kreditor separatis tidak menjalankan hak eksekusi, tidak mengurangi hak kreditor atas hasil penjualan agunan tersebut. Bahwa atas gugatan lain-lain yang telah diajukan oleh penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut. Tergugat menegaskan bahwa terbukti berdasarkan hukum bahwa objek sewa pembiayaan tidak diikat dengan fidusia melainkan dengan perjanjian di bawah tangan. Selain itu, antara posita dan petitum gugatan penggugat tidak memiliki korelasi dan hubungan hukum sebab akibat, sehingga penggugat tidak memahami dan tidak mengerti isi dan tujuan dari penggugat tersebut. Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik sah dari 10 unit mesin objek sewa pembiayaan tersebut dikarenakan pada tahun 2016 PT Tiara Utama Laundry, yaitu yang sebagai debitor, membeli mesin laundry dari Cipta Daya Machinery, yaitu sebagai supplier, yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan total harga Rp1.899.000.000. Dan kemudian jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Tiara Utama Laundry secara bertahap kepada supplier adalah Rp573 juta. Nah, kemudian jumlah kekurangan pelunasan pembayaran untuk pembelian mesin laundry tersebut sebesar Rp1.326 juta yang kemudian dibayar oleh penggugat berdasarkan pinjaman atau utang kepada debitor. Namun pinjaman atau utang tersebut dituangkan dalam skema perjanjian sewa pembiayaan. Kemudian penggugat mentransfer uang sebesar Rp1.329.300.000 ke supplier untuk pelunasan pembelian mesin laundry. Tergugat menganggap bahwa penggugat bukan pemilik mesin laundry. Penggugat hanyalah pemberi utang untuk pelunasan pembelian mesin laundry dan bukanlah pemilik yang sah atas mesin laundry tersebut. Maka untuk itu penggugat juga tidak berwenang untuk mengambil dan menarik kembali mesin laundry. Pendaftaran jaminan fidusia telah lewat batas waktu sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, yaitu berbunyi perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Dengan demikian terbukti bahwa pendaftaran jaminan fidusia tersebut bertentangan dengan peraturan hukum karena dilakukan penggugat pada tahun 2018 dan telah lewat masa lebih 1 bulan atau melampaui jangka waktu lebih dari 12 bulan. Oleh karena itu, jaminan fidusia yang dimaksud mengandung cacat formil sehingga secara hukum penggugat bukanlah pemegang sah atas jaminan fidusia tersebut. Tergugat menolak dengan tegas juga terkait dalil gugatan penggugat yang mendalilkan selaku kreditor separatis dengan nilai tagihan sebesar Rp1.161.837.584. Jumlah tagihan penggugat yang seharusnya selaku kreditor konkuren adalah sebesar Rp470.568.000. Bahwa setelah gugatan memberi jawaban terkait perkara tersebut, tergugat melayangkan gugatan rekovensi, yaitu gugatan balik yang dilakukan tergugat terhadap penggugat, yang menjadi dasar pengajuan gugatan rekovensi karena terdapat kesalahan dan cacat formil dalam pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan tergugat rekovensi serta telah melawan ketentuan dan UU Kepailitan dan PKPU termasuk ketidakbenaran dalam mengklaim jumlah tagihan tergugat rekovensi selaku kreditor konkuren. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Pada putusan pertama, Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan dari pihak pemohon atas pertimbangan sebagai berikut. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, maka berdasarkan akte jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia dapat menunjukkan bahwa penggugat menyerahkan jaminan tambahan berupa 2 unit kendaraan dengan nilai penjaminan sebesar Rp250 juta. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Majelis berpendapat
bahwa penggugat merupakan kreditur separatis karena penggugat adalah pemegang jaminan fidusia. Akan tetapi hanya untuk jaminan fidusia atas pembebanan 2 unit kendaraan senilai 250 juta tersebut. Sedangkan untuk sisa kewajiban terhadap sewa pembiayaan mesin laundry, maka penggugat dapat mengajukan tagihan selaku kreditur konkuren kepada tergugat selaku kurator. Oleh karena PT Tiara Utama Laundry telah dinyatakan pilot dan kedua unit mobil yang menjadi jaminan fidusia masih berada di tangan penggugat, maka karena penggugat tidak menggunakan haknya untuk menjual jaminan sendiri, maka insolvensi telah lewat dan hal tersebut telah diakui oleh penggugat. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tergugat selaku kurator berhak untuk menuntut diserahkan benda yang menjadi jaminan untuk kemudian dijual di muka umum atau lelang, tanpa mempengaruhi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan lelang tersebut. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penggugat hanya berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian. Dengan demikian, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional. Oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka bukti-bukti lainnya dari kedua belah pihak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Karena dalam jawaban tergugat sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi, majelis hakim kemudian mengambil putusan atas rekonvensi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut. Setelah majelis hakim mencermati dalil gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi dan jawaban dari tergugat rekonvensi, maka majelis berpendapat bahwa antara substansi pokok perkara yang dipermasalahkan dalam gugatan konvensi tidak mempunyai hubungan timbal balik atau korelasi dengan substansi permasalahan dalam gugatan rekonvensi. Karena dalam gugatan konvensi yang menjadi masalah yang dituntut oleh penggugat adalah tentang kepemilikan objek sewa atas perjanjian pembiayaan. Sedangkan dalam gugatan rekonvensi yang menjadi substansi permasalahan yang dituntut oleh penggugat rekonvensi adalah jumlah tagihan yang diminta oleh penggugat. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya hukum kasasi. Jadi setelah putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2019, penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi nomor 42 kas garing PDT.sus Pilot garing 2019 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi. Bahwa memori kasasi dari permohonan kasasi tersebut telah disampaikan kepada termohon kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019. Kemudian termohon kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang telah diterima pada tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Berdasarkan memori kasasi diterima pada 17 Oktober 2019, pemohon kasasi meminta agar yang pertama menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi pemohon kasasi untuk seluruhnya, memperbaiki putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 25 garing PDT.sus strip gugatan lain garing 2019 garing PN Niaga Jakarta Pusat yang pada tanggal 10 Oktober 2019. Kemudian menyatakan pemohon kasasi merupakan pemilik sah atas objek sewa pembiayaan, menyatakan objek sewa pembiayaan tidak termasuk dalam harta payah PT Tiara Utama Laundry, memerintahkan termohon kasasi selaku tim kurator PT Tiara Utama Laundry untuk menyerahkan objek sewa pembiayaan berupa kepada pemohon kasasi. Menyatakan termohon kasasi selaku tim kurator PT Tiara Utama Laundry Pilot tidak berwenang untuk melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap objek sewa pembiayaan. Kemudian menghukum termohon kasasi untuk menaati isi putusan dalam perkara aqua dan menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara. Dalam upaya kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Oryx Indonesia Finance. Mahkamah Agung berpendapat
bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan. Oleh karena setelah meneliti memori kasasi pada 17 Oktober 2019 dan kontra memori pada tanggal 29 Oktober 2019, dihubungkan dengan pertimbangan judek facti. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat pemegang hak jaminan fidusia sebagaimana sertifikat jaminan fidusia, junto akta jaminan fidusia, dan kedua unit kendaraan yang menjadi jaminan fidusia berada di tangan penggugat. Bahwa oleh karena PT Tiara Utama Laundry telah dinyatakan pilot dan kedua unit mobil yang menjadi jaminan fidusia tersebut masih berada di tangan penggugat, ternyata penggugat tidak menggunakan haknya untuk menjual jaminan sendiri, sedangkan masa insolvensi telah lewat dan hal tersebut pun diakui oleh penggugat. Sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka tergugat selaku kurator berhak untuk menuntut diserahkan benda yang menjadi jaminan tersebut untuk dijual di muka umum atau lelang, tanpa mempengaruhi hak kreditur pemegang hak jaminan tersebut atas hasil penjualan anggunan tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon yaitu PT Orex Indonesia Finance tersebut harus ditolak oleh Mahkamah Agung. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai peninjauan kembali. Sesudah putusan Mahkamah Agung nomor 355K garing PDT titik sus pilot garing 2020 pada tanggal 17 Maret 2020 diberitahukan kepada pemohon kasasi tanggal 3 Juli 2020, pemohon kasasi melalui kuasanya mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri atau Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali nomor 13 PK garing PDT titik sus pilot garing 2020 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada termohon peninjauan kembali pada tanggal 5 Agustus 2020, kemudian termohon peninjauan kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 14 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali. Pemohon peninjauan kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan ini terdapat kekeliruan yang nyata. Kemudian memohon putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan memori peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali untuk seluruhnya, membatalkan putusan nomor 355 K garing PDT titik sus pilot 2020 tertanggal 17 Maret 2020, memperbaiki putusan nomor 355 K garing PDT titik sus pilot garing 2020, menyatakan pemohon peninjauan kembali merupakan pemilik sah atas objek sewa pembiayaan, menyatakan objek sewa pembiayaan tidak termasuk dalam harta pilot PT Tiara Utama Laundry, memerintahkan termohon peninjauan kembali selaku tim kurator PT Tiara Utama Laundry untuk menyerahkan objek sewa pembiayaan kepada pemohon peninjauan kembali, kemudian menyatakan termohon peninjauan kembali selaku tim kurator PT Tiara Utama Laundry tidak berwenang untuk melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap objek sewa pembiayaan, kemudian menghukum termohon peninjauan kembali untuk menaati isi putusan dalam perkara akuo, kemudian menghukum termohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara. Upaya hukum peninjauan kembali. Bahwa dalam permohonan upaya hukum peninjauan kembali dengan pemohon PT Orex Indonesia Finance terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan. Oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan-alasan peninjauan kembali pada tanggal 30 Juni 2020 dan jawaban alasan peninjauan kembali pada 14 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan judeks juris, ternyata judeks juris telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Hubungan hukum antara pemohon peninjauan kembali dengan PT Tiara Utama Laundry adalah perjanjian leasing atau perjanjian sewa pembiayaan. 2. Bahwa karena hubungan hukum antara lesi dengan lesor dalam kerangka sewa guna usaha atau leasing, maka hak milik atas barang objek transaksi berada pada perusahaan pembiayaan. Ketiga,
bahwa dalam perkara Akuo, debitur terbukti belum melunasi objek leasing pada saat putusan pilot diajukan, sehingga menjadi hak kreditur untuk menarik objek leasing dari debitur, karena objek leasing Akuo bukan merupakan harta pilot atau budul pilot. 4. Bahwa kedudukan pemohonan peninjauan kembali selain sebagai lessor juga sebagai kreditur separatis pemegang fidusia. Yang kelima, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat harus dikabulkan seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali PT Ores Indonesia Finance dan membatalkan putusan Mahkamah Agung dengan nomor 355 K/PDT.Sus/2020 pada tanggal 17 Maret 2020. Selanjutnya, Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini. Nah, sesudah mendengarkan uraian perkara, kemudian pertimbangan hakim, maka selanjutnya masuk kepada analisis. Mohon izin untuk menyampaikan poin-poin dari analisis yang sudah kami lakukan. Yang menjadi penggugat dalam perkara ini adalah PT Onyx Indonesia Finance terhadap Pak Sahalin Hutagalung, kurator dalam kasus pilot PT Tiara Utama Laundry. Jadi PT Tiara Utama Laundry ini sudah dinyatakan pilot itu pada tanggal 15 Oktober 2018. Setelah dinyatakan pilot, tentu saja semua pengaturan terkait harta pilotnya itu menjadi tanggung jawab kurator. Jadi si penggugat ini menganggap bahwa ada beberapa mesin-mesin laundry, kemudian ada unit kendaraan yang menjadi hak milik penggugat. Maka dari itu penggugat berniat untuk melakukan penarikan kembali terhadap mesin-mesin laundry serta beberapa unit kendaraan tersebut. Namun sayangnya dalam perkara yang berlangsung, penggugat ini menemukan bahwasannya tergugat seperti beritikat tidak baik. Jadi menghalangi penggugat untuk menarik kembali mesin-mesin dan kendaraan tersebut. Nah, dalam hal untuk memperkuat gugatannya, penggugat mengajukan beberapa bukti seperti perjanjian pembiayaan, di mana setelah diselidik oleh majelis hakim, ternyata dalam perjanjian pembiayaan tersebut, sebagian pembayaran itu yang pertama dilakukan oleh PT Tiara Utama Laundry. Jadi PT Tiara Utama Laundry ini melakukan pembayaran terlebih dahulu di muka terhadap objek sewa pembiayaan yaitu mesin-mesin dan beberapa kendaraan tadi. Kemudian sisanya itu dilakukan oleh PT Onyx Indonesia Finance. Nah, menurut majelis hakim, meskipun sisa pembayarannya itu dilakukan oleh PT Onyx Indonesia Finance, tidak serta-merta menjadikan objek dari pembiayaan itu menjadi milik penggugat, tetapi menjadi harta pilot dari PT Tiara Utama Laundry. Namun di sini penggugat selaku kreditor itu dapat mengajukan tagihan kepada tergugat terkait dengan sisa tagihan pembayaran sewa pembiayaan yang menjadi kewajiban dari PT Tiara Utama Laundry. Selanjutnya, setelah majelis hakim ini memperhatikan dari pasal 41, pasal 42, dan pasal 47 dari Undang-Undang Nomor 37 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat. Dalam hal ini, penggugat menyatakan sebagai pemilik sah atas jaminan fidusia, namun tidak dengan objek sewa pembiayaan yang tadi berupa mesin-mesin yang tadi. Apa yang terjadi setelah putusan itu diputuskan oleh majelis hakim? Ternyata penggugat itu merasa tidak puas. Jadi penggugat mengajukan kasasi, di mana dalam hal ini yang menjadi pemohon permohonan kasasi itu adalah PT Onyx Indonesia Finance dan termohon kasasinya adalah kurator yaitu Pak Sahalin Hutagalung PT Tiara Utama Laundry dalam pilot. Jadi dalam permohonan kasasinya ini apa sih yang diajukan dari si pemohon? Masih tetap sama, yaitu pemohon meminta atau memohon supaya pemohon ini dinyatakan sebagai pemilik sah dari objek
sewa pembiayaan, yaitu mesin-mesin laundry di yang pertama tadi. Setelah melihat dari memori kasasi, kemudian bukti yang dihadirkan, dan beberapa pertimbangan dari undang-undang, permohonan kasasi ini ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung. Akibat hukum yang ditimbulkan karena permohonan kasasinya ditolak, ini menyebabkan pemohon harus membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Nyatanya pemohon tidak berhenti sampai di kasasi. Pemohon ini mengajukan peninjauan kembali, di mana yang menjadi pemohon itu tetap sama, yaitu PT Onyx Indonesia Finance sebagai pemohon peninjauan kembali, kemudian Oktolin Hutagalung, kurator PT Tiara Utama Laundry yang berstatus dalam pilot, itu sebagai termohon peninjauan kembali. Alasannya itu tetap PT Onyx Indonesia Finance ini merasa tidak puas dengan hasil putusan yang diterimanya. Di peninjauan kembali ini, pemohon menghadirkan lebih banyak bukti-bukti. Kemudian majelis hakim juga berpendapat perlu meneliti secara eksplisit dan secara seksama mengenai permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon. Kemudian setelah menimbang dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 48 tentang Kehakiman, akhirnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PT Onyx Indonesia Finance terhadap termohon peninjauan kembali. Kemudian keputusan dari peninjauan kembali ini yaitu membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 355K garing PDT Sus Pilot garing 2020 tertanggal 17 Maret 2020. Jadi akhirnya setelah proses yang panjang ini, PT Onyx Indonesia Finance itu mendapatkan keinginannya, yaitu dinyatakan sebagai pemilik dari objek sewa pembiayaan, yaitu mesin-mesin laundry tadi. Akibat hukum dari peninjauan kembali ini, termohon peninjauan kembali itu dinyatakan harus membayar biaya perkara selama proses peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar 10 juta rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.